Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan sore hari ini kita dipermudah lagi untuk berada dalam majelis yang mulia ini. Sebelum maghrib kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam berisi hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah fikih yang telah disusun oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kali ini kita masih dalam pembahasan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarin kita membahas hadis nomor 98 tentang sholat Nabi SAW yang pernah sambil menggendong cucunya, yaitu Umamah, putri dari anak perempuan beliau yaitu Zainab yang menikah dengan Abul As bin Arabi, sebagaimana diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lihat hadis ke-99, yaitu tentang masalah sujud. Ada sujud yang tidak dibolehkan atau ada bentuk sujud ini yang dilarang, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "I'tadilu fis sujud wala yabsud ahadukum zira'aihi in bisatal kalbi." Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." Tegaklah ketika melakukan sujud. Yaitu maksudnya bersikap lurus atau adil ketika melakukan sujud. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Kemudian janganlah salah seorang di antara kalian sujud dengan membentangkan tangannya ke tanah seperti anjing. Janganlah salah seorang di antara kalian itu sujud dengan membentangkan tangannya atau menghamparkan kedua sikunya atau tangannya, yaitu sini lengan, ke tanah sebagaimana anjing menghamparkannya. Karena anjing itu ketika duduk, bagian lengan sini, lengan bawah ini dia hamparkan atau dia letakkan itu di tanah. Maka kita dilarang sholat menyerupai anjing. Maka faedah bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu ada larangan ketika sujud, yaitu dengan menempelkan lengan atau siku ke tanah. Ada larangan ketika sujud, yaitu dengan menempelkan lengan itu ke tanah. Dan dikatakan zira, zira itu dari ujung jari ini, ujung jari sampai siku. Zira dalam hadis itu dari ujung jari sampai siku. Sedangkan kalau orang Arab menyebut lengan atas dari siku sampai pundak sini, ini namanya adud. Kalau dari ujung tangan, ujung jari sampai siku itu namanya zira. Berarti zira ini nggak boleh nempel ke tanah.
Kemudian faedah yang lainnya lagi tadi tentang sujud. Kita diperintahkan sujud dengan menegakkan tangan. Jadi sujudnya itu tangannya diangkat. Sujudnya tangannya itu diangkat. Jangan sampai ditempelkan di tanah, namun diangkat. Adapun di sini ada di penjelasan terjemahan, disyariatkannya tegak ketika sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Ini penjelasannya kurang tepat. Ini pembahasannya bukan lagi bahas duduk antara dua sujud, namun ini lagi bahas sujud. Sehingga bisa dihapus kalimat yaitu duduk di antara dua sujud. Ini lagi membahas ketika sujud tangan tidak boleh nempel ke tanah, bukan ketika duduk antara dua sujud. Jadi ada yang kurang tepat di sini penjelasannya, atau ada yang terjemahan di sini kurang tepat. Nah, jadi tangan ketika sujud tangannya itu diangkat, ditegakkan, tidak nempel ke tanah dari siku sampai ujung jarinya. Diperintahkan diangkat seperti ini. Nah, di sini para jamaah sekalian lihat, apakah di sini disuruh untuk diangkat sampai tegak sekali? Kemarin sudah kita terangkan ketika pembahasan bahwasanya Nabi ketika sujud itu membuka antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih ketiaknya. Kelihatan putih ketiak Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu angkat seperti ini sangat-sangat terbuka. Kemarin diberikan catatan, ini tidak berlaku untuk perempuan, ini tidak berlaku untuk wanita, karena kita perlu kompromikan, tidak monoton saklek dengan hadis tadi saja. Namun ada perintah untuk wanita itu untuk memperhatikan aurat, sedangkan aurat ibu-ibu itu dari seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka wajah dan telapak tangan tidak boleh itu dalam kelihatan terlihat lekuk tubuh. Saya contohkan misalnya, ibu-ibu ketika sholat itu tidak boleh kelihatan kakinya, nggak boleh. Ya, kakinya itu mesti tertutup. Apakah cukup dengan kaos kaki? Kaos kaki nggak cukup juga. Kalau misalnya kakinya itu masih kelihatan, maka ibu-ibu itu bisa mengambil sarung atau ruku atau mukena untuk nambah lagi bagian bawah nutup sampai kakinya. Adanya kaos kaki belum, apalagi gamis ibu-ibu cuma ngatung saja di atas mata kaki. Belum cukup seperti itu. Kaos kaki walaupun nutup kaki dia cuma nempel ketika itu. Ibu-ibu tidak cukup seperti ini. Ummu Salamah pernah bertanya pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, boleh nggak saya sholat dengan gamis saja tanpa menggunakan izar? Saya nggak pakai sarung, wahai Rasulullah." Rasulullah memberikan catatan, boleh ingkana sabighan, boleh, namun dengan catatan itu harus lebar, nutupi sampai kakimu. Berarti kalau tidak lebar, tidak nutupi sampai kaki, nggak boleh. Artinya harus tetap ditutup ketika itu, sehingga keadaan yang di bawah ini ibu-ibu kadang kurang memperhatikan, kadang bagian kakinya itu cuma memakai kaos kaki saja, atau ketika sholat ini kakinya terbuka begitu, saya tidak pakai kaos kaki sama sekali juga, namun tetap dalam keadaan terbuka. Harusnya ambil ruku atau sarung, mukena yang nutupi sampai kaki. Ini sedikit penjelasan yang menunjukkan bahwa aurat untuk wanita benar-benar diperhatikan di sini. Ya, sehingga ketika sholat apakah tangannya terbuka? Tidak. Dalam mazhab Syafi'i perbedaan sujud wanita dengan sujud laki-laki. Kalau sujud laki-laki boleh dia buka tadi sampai kelihatan putih ketiaknya Nabi SAW tadi dicontohkan. Sedangkan kalau wanita dibuat agak rapat. Namun yang jelas tidak boleh nempel lengan ini ke lantai, ke tanah. Dikarenakan ada hadis tadi, larangan menyerupai anjing ketika sujud dengan tangannya itu nempel ke lantai tadi. Kemudian ada faedah yang lainnya lagi dari hadis 99 tadi, larangan menyerupai hewan. Larangan menyerupai hewan.
dalam gerakan-gerakan sholat. Dalam gerakan-gerakan sholat. Contohnya di sini satu kita bahas tangannya nempel ketika di lantai. Kemarin ketika kita bahas saat duduk antara dua sujud ada keterangan saat duduk kakinya yang belakang itu dia buka keluar. Ya, kakinya dia buka keluar gini. Dia tidak duduki kakinya yang kanan atau yang kiri tidak dia duduki, yaitu kirinya tidak dia duduki, malah dia buka keluar. Ini juga termasuk seperti duduknya hewan. Sudah kita bahas sebelumnya, ya, dan ini juga dilarang. Ada beberapa perbuatan lagi yang ini tidak boleh menyerupai gerakan-gerakan hewan, tidak boleh. Contoh misalnya Nabi SAW itu menyatakan tentang turun sujud, janganlah turun seperti menderungnya unta. Namun di sini nanti ada khilaf pendapat di antara para ulama, apa yang dimaksudkan menderungnya unta di sini? Apakah yang turun di sini tangan dulu atau kalau dulu? Para ulama beda pendapat. Yang jelas Nabi SAW cuma mengatakan jangan turun seperti menderungnya unta. Namun yang tentang hadis tangan dulu atau kalau lutut dulu, nah ini beda pendapat. Ada yang sahihkan lutut dulu, ada yang sahihkan tangan terlebih dahulu. Nah ini butuh perincian juga dalam hal ini. Selama ini yang kami pahami dari dalil yang ada, hadis yang membicarakan tentang lutut dulu atau tangan duluan, keduanya kontradiksi atau para ulama sebut dengan hadis mudharib, sehingga dua-duanya itu dikatakan lemah karena kontradiksi tadi, bertolak belakang tadi, sehingga tidak kita kuatkan yang lutut dulu atau yang tangan dulu. Maka bebas di sini mana yang mau dipilih. Boleh memilih lutut dulu, boleh memilih tangan dulu. Kali ini kita masih membahas tentang masalah sholat, masuk pada bab yang baru, wajibnya tumakninah. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi membuat judul bab wujub tumakninah fi ruku' was sujud. Wajibnya tumakninah ketika rukuk dan sujud. Dan juga termasuk untuk gerakan-gerakan sholat yang lainnya. Nah, hadisnya di sini panjang dan ini menjadi dasar penting pembicaraan mengenai tumaknina sekaligus mengenai rukun-rukun sholat. Di sini membicarakan tentang tumaknina sekaligus juga membicarakan rukun-rukun sholat. Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW dakhala al-masjid. Nabi SAW itu pernah masuk masjid. Fadakhala rajulun. Maka ketika itu Nabi SAW bertemu dengan seorang laki-laki. Bertemu dengan seorang laki-laki. Di sini tidak disebut namanya, walaupun ada penamaan dari ulama yang lainnya mengenai sahabat tersebut. Ada yang menyatakan bahwasanya nama sahabat ini seperti kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, Khalad bin Rafi al-Ansari al-Khazraji. Nah, di situ disebutkan bahwa ia menyatakan ketika itu dia sholat. Fadakhala rajulun fasalla. Nabi SAW bertemu dengan seorang dan ketika itu dia melaksanakan sholat. Sholatnya di sini ini bukan kita bicara sholat biasa. Kalau sholat biasa tentu hadis ini tidak akan diungkapkan. Namun sholat orang ini yang melaksanakan sholat ini sholat yang masalah. Yaitu karena terlalu cepat. Tidak ada tumakninah. Nah, di sini disebutkan summa jaa fasallama. Summa jaa fasallama. Kemudian dia datang langsung mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang ini. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab salamnya. Dan nanti akan terus berulang, salam ini akan diucapkan, nanti salamnya juga akan dibalas sebagaimana diriwayatkan tadi dalam riwayat tambahan. Kemudian dikatakan ketika itu Nabi SAW mengatakan pada laki-laki ini yang sholatnya terlalu cepat, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah, fasolli, lakukanlah sholat. Artinya ulangi sholatmu tadi. Fa innaka lam tusolli. Karena sebenarnya tadi
engkau itu tidak sholat. Sebenarnya tadi engkau itu tidak sholat. Faraja'a fasalla kama shalla summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia melaksanakan sholat ini yang kali kedua dia laksanakan. Lalu sudah selesai dia bertemu Nabi SAW lagi. Lalu dia mengucapkan salam lagi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di riwayat lain yang tadi saya sebutkan, Nabi SAW menjawab salamnya lagi. Faqal, kemudian Nabi katakan pada orang ini sudah lakukan sholat 2 kali. Nabi katakan sama dengan yang kalimat yang tadi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena tadi kamu itu belum sholat. Ulangi sholatmu karena tadi kamu itu belum sholat. Dan ini diulang sampai 3 kali. Tadi kali kedua dia ulangi sholat lagi, kemudian datang lagi pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW itu menyuruh dia sholat. Namun sebelum Nabi SAW mau menyuruh dia sholat yang ketiga kalinya, walladzi ba'atsa bil haq, orang ini mengatakan pada Nabi SAW, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la uhsinu ghairahu fa'alimni, aku tidak bisa melakukan sholat lagi sebagus yang tadi aku lakukan. Aku tidak dapat melakukan yang lebih baik selain ini. Artinya sholat yang tadi dia ulang-ulang tadi itu ia katakan ini sholat dia yang paling bagus. Berarti sebelumnya bagaimana? Ya, sebelumnya berarti paling rusak, paling jelek. Baru kali itu dia sholat paling bagus. Baru kali itu dia sholat paling serius dan paling bagus. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, karena dia minta, ajarilah aku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau itu mau memulai sholat, maka ucapkanlah takbir, Allahu Akbar. Kemudian summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Lalu engkau baca ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian engkau rukuk sampai rukuk dalam keadaan tumakninah, dalam keadaan tenang. Sumarfa, kemudian engkau bangkit dari rukuk hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau itu dalam keadaan lurus badannya, berdiri tegak ketika bangkit dari rukuk. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian engkau sujud sampai sujudmu itu dalam keadaan tumakninah. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian engkau bangkit dari sujud tadi sampai engkau duduk tegak. Waf'al zalika fi sholatika kulliha. Lakukan seperti itu untuk solatmu seluruhnya. Maka singkatnya di sini cerita dari hadis ini menggambarkan tentang orang yang sholat dan dia disuruh mengulangi sholat sampai 3 kali. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada dia sholat yang benar. Dan yang nantinya dibicarakan dalam hadis ini seputar orang yang sholat dan sholatnya itu bermasalah. Lalu Nabi SAW ajarkan dia perkara-perkara penting, bagian-bagian penting dari sholat, atau yang para ulama itu sebut dengan rukun-rukun sholat. Hadis ini menjadi dasar untuk pembahasan rukun-rukun sholat. Nah sekarang kita lihat faedah yang bisa dipetik dari hadis tadi. Yang pertama, amalan yang disebutkan dalam hadis termasuk rukun sholat. Amalan yang disebutkan dalam hadis termasuk rukun sholat. Kalau kita rinci kesimpulannya dari hadis ini, walaupun nanti kita perlu pertimbangkan dengan hadis-hadis yang lainnya, namun dari hadis ini saja apa saja termasuk rukun sholat, para ulama itu sebutkan yang termasuk rukun sholat dari hadis ini. 1, berdiri ketika mampu. Dan ini khusus untuk sholat wajib jadi rukun. Khusus untuk sholat wajib.
Adapun sholat sunnah walaupun kita mampu berdiri, kita mau kerjakan dengan duduk boleh. Karena memang sifat sholat sunnah fleksibel. Artinya bebas mau lakukan bagaimana. Dia walaupun mampu berdiri, dia lakukan duduk boleh. Namun pahala berdiri lebih besar dibandingkan dengan pahala sholatnya dalam keadaan duduk tadi. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Itu takbir pertama ketika memulai sholat tadi. Allahu Akbar. Ini masuk rukun. Sholat tidak sah kalau tidak dimulai dengan takbiratul ihram. Dan ini ijma, kesepakatan para ulama. Dan ini ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca surat yang mudah bagimu. Maksudnya di sini yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Ini bagian dari rukun salat. Nah, nanti kalau kita kompromikan dengan dalil-dalil yang lainnya, bahwa Al-Fatihah ini kalau bagi orang yang sholat sendirian, dia baca Al-Fatihah wajib. Kalau dia jadi imam, dia wajib membaca Al-Fatihah wajib. Nah, sekarang masalahnya kalau jadi makmum, apakah makmum ini baca Al-Fatihah atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Rincian yang paling bagus mengkompromikan, menggabungkan dalil-dalil yang lainnya. Membaca Al-Fatihah itu bagi makmum yang mendengar imam membaca Al-Fatihah, seperti dalam sholat maghrib, isya, subuh, maka dia cukup dengan bacaan imam. Sedangkan bagi yang, kalau tadi bagi yang mendengar bagi yang mendengar bacaan imam, maka dia cukup dengan bacaan imam. Namun kalau yang tidak mendengar bacaan imam, seperti sholat zuhur dan asar atau rakaat ketiga dan keempat, maka berarti makmum tetap baca Al-Fatihah. Ini lebih mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Karena satu dalil mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kita nanti akan lihat pembahasannya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Ada dalil yang lain menyebutkan ketika Al-Quran itu dibaca diperintahkan untuk diam. Juga ada dalil yang lainnya yang menyebutkan bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Maka kompromi dalil-dalil yang ada tadi, pendalilannya atau perinciannya seperti itu, yaitu untuk yang dengar imam baca surat Al-Fatihah, maka dia cukup dengan bacaan imam. Namun kalau dia tidak mendengarnya, maka tidak boleh. Kalau dia tidak mendengarnya, maka dia ketika itu membaca Al-Fatihah lagi. Nah, kemudian sudah berapa tadi rukunnya? 3. Sekarang yang keempat, rukuk. Ditambahkan yang keenam, jadi keempat ya. 4 dan 5 berarti. 4 dan 5 berarti rukuk dan tumakninah. Dan karena tadi Nabi SAW mengatakan sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuk sampai melakukan rukuk tadi dengan tumakninah. Kemudian 6 dan 7 bangkit dari rukuk atau iktidal dan tumakninah. Bangkit dari ruku atau iktidal dan tumakninah. 6 dan 7 ya tadi ya. Nah, sekarang 8 dan 9. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. 8 dan 9 sujud dan tumakninah.
Kemudian 10-11 ya sekarang. 10-11 summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari sujud, yaitu duduk antara dua sujud dan tumakninah. Duduk antara dua sujud dan tumakninah. Kemudian sujud lagi dan tumakninah. Ya, sekarang yang ke-12 yaitu ditutup nantinya dengan salam. Berarti ke-12 ucapan salam. Ya, ucapan salam. Dan diberi catatan di sini kalau kita bahas rukun tidak boleh ditinggalkan walaupun lupa. Rukun juga tidak bisa gugur walaupun tidak tahu. Rukun juga tidak bisa gugur kalau sengaja ditinggalkan. Jadi ada sebab-sebabnya tadi. Ada yang lupa tetap harus lakukan rukun tadi. Ada yang tidak tahu tetap lakukan rukun tadi. Ada yang tahu sengaja tetap lakukan rukun tadi. Karena orang yang jeleknya sholatnya tadi, dia kan tidak tahu kalau tumakninah itu bagian dari rukun, ya kan? Tadi kita sebut tumakninah bagian dari rukun ya. Dia tidak tahu tumakninah bagian dari rukun. Namun disuruh ulang berapa kali tadi? 3 kali. Dia tidak tahu kalau itu bagian dari rukun. Disuruh ulang 3 kali. Wong dia katakan tadi, saya tidak pernah melakukan sholat sebagus ini. Berarti sebelum-sebelumnya lebih jelek daripada itu. Maka Nabi SAW ajarkan dia, ini loh yang benar seperti ini. Nah sekarang, kalau tadi pengertiannya rukun tidak bisa gugur kalau orang itu lupa. Maka kalau bapak ibu-ibu kekurangan 1 rakaat, misalnya sholat isya cuma 3 rakaat saja, tidak bisa kekurangan 1 rakaat ini ditutup dengan ucapan istighfar, tidak bisa. Astagfirullah, tadi saya lupa 1 rakaat. Bisa enggak? Enggak bisa. Mau istighfar 1000 kali pun untuk menutupi 1 rakaat tadi enggak bisa. Karena apa tadi? Rukun tidak boleh gugur, tidak boleh ditinggalkan walaupun lupa. Berarti konsekuensinya apa kalau lupa 1 rakaat? Tambah 1 rakaat. Kalau lupa saja tambah 1 rakaat selama wudunya belum batal, cuma nambah 1 saja. Misalnya imam isanya lupa, kurang 1 rakaat. Maka ketika habis sholat sudah salam, terus imamnya pergi dekat rumah, di sini rumah dekat masjid, masuk rumah, terus jamaah beritahu, Pak Imam, tadi itu sebenarnya kami ini semua sepakat Bapak itu kurang 1 rakaat. Apa yang harus dilakukan? Bareng-bareng dengan imam tadi dan jamaah masuk masjid lagi tambah 1 rakaat. Tidak bisa ditutup dengan apa tadi? Tidak bisa ditutup dengan istighfar walaupun 1000 kali. Karena kalau rukun ditinggalkan, ini kan rukun 1 rakaat ini banyak ini rukunnya. Ini bukan 1 rukun saja. Rukunnya banyak ditinggalkan di sini, maka harus ditambah rakaat itu. Adapun kalau sampai rumah kentut batal berarti, maka ulangi sholat dari awal. Karena sudah tidak nyambung lagi, berarti sudah batal sholat yang tadi. Sehingga ketika itu harus ulangi sholat dari awal. Namun kalau wudunya masih ada, tinggal neruskan saja. Ini kalau melakukannya karena lupa. Ya, jadi di sini pengertian rukun seperti contoh di sini memahami rukun. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, ketika kita sudah masuk rukun, contoh imam lupa tahiyat awal. Dalam mazhab Syafi'i, istilah tahiyat awal itu masuk dalam istilah sunnah ab'ad, bukan masuk dalam istilah rukun.
Kalau dalam mazhab Hambali masuk dalam wajib sholat, bukan masuk juga dalam istilah rukun. Konsekuensinya apa? Kalau ini masuk sunnah ab'ad, kalau ditinggalkan, tahiyat awal itu ditinggalkan, maka boleh sholatnya lanjut, kekurangan tadi ditutup dengan sujud sahwi. Sekarang masalahnya, gimana kalau imam lupa tahiyat awal lalu sudah berdiri ke rakaat ketiga dan berdirinya sudah sempurna? Kalau berdirinya sudah sempurna berarti sudah masuk rukun baru. Ingat kaidahnya tadi, rukun tidak boleh ditinggalkan, ya kan? Rukun tidak boleh ditinggalkan. Kalau dia turun untuk kejar tahiyat awal tadi, berarti dia tinggalkan rukun. Cuma gara-gara kejar sunnah. Pada rukun wajib, dia sudah masuk wajib di rakaat ketiga. Saya contohkan kenapa kita tidak boleh kejar rukun di sini. Tidak boleh kejar sunnah di sini. Gambarannya gini, misalnya sudah iqomah, saya telat, belum sholat sunnah fajar. Aduh, katanya kemarin sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gak apa-apa lah, saya telat dari imam, saya percepat nanti sholatnya. Boleh gak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Itu sholat sunnah. Imam sudah masuk mau sholat wajib. Tidak boleh kejar sholat sunnah, tinggalkan yang wajib. Maka berarti kembali ke masalah tadi, tidak boleh kejar tahiyat awal padahal sudah masuk berdiri yang wajib. Berarti apa yang harus dilakukan ketika itu? Lanjut sholat. Setelah itu nanti di akhir sholat sebelum salam lakukan 2 kali sujud dengan niatan sujud sahwi. Ya, dengan niatan sujud sahwi 2 kali sujud untuk nambal tadi tahiyat awal yang tidak bisa dilakukan tadi dalam keadaan lupa. Jadi ini pelajarannya, kalau mempelajari seperti ini rukun sholat, konsekuensinya nanti kita akan membahas sunnah-sunnah sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Ini pembahasannya sampai merembet ke masalah fikih. Nah intinya tadi rukun-rukun seperti itu. Kaidah penting tadi, rukun tidak boleh ditinggalkan walaupun lupa, walaupun apa tadi? Tidak tahu, walaupun juga dengan sengaja. Tidak boleh ditinggalkan. Apalagi kalau lupa serokaat. Contoh misalnya ada yang lupa lagi, ketika berdiri baca surat, dia pahami langsung sujud, tidak rukuk, tidak i'tidal, maka dia harus kembali, berarti kembali ke rukun tadi, yaitu kembali ke rukuknya, kembali ke i'tidalnya tadi. Tidak boleh langsung sujud. Seandainya ada yang lupa seperti itu, mungkin saking ngantuknya ya, sampai ketika sholat langsung Allahu Akbar langsung turun sujud, rukuknya lupa, maka dia harus kembali kepada rukuk tadi dan i'tidal yang dia itu tinggalkan. Nah kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kita simpulkan lagi, tumaknina itu bagian dari rukun sholat. Tumaknina bagian dari rukun sholat. Berarti kalau tidak ada tumaknina berarti tidak ada sholat. Tidak ada tumaknina berarti tidak ada sholat. Lihat di sini Bapak Ibu, lihat disuruh ulang sampai berapa kali tadi? 3 kali. Berarti akibatnya sholat yang tidak ada tumaknina tadi, sholatnya tidak sah. Maka disuruh ulang. Adapun pengulangan 3 kali di sini, ini faedah berikutnya. Pengulangan 3 kali dalam hadis untuk pengajaran. Pengulangan 3 kali tadi dalam hadis itu untuk pengajaran.
Agar orang yang salah ini paham dan tidak mengulanginya lagi. Wah, saya sudah disuruh ulang sampai 3 kali. Besok saya nggak akan ulang lagi. Karena dia sudah disuruh ulang-ulang seperti itu. Jadi nancep pada dirinya ini adalah suatu kesalahan. Karena sampai disuruh ulang sampai 3 kali tadi. Nah, sekarang faedah berikutnya lagi. Apa yang dimaksudkan dengan tumakninah? Bapak ibu sekalian, tumakninah itu nantinya berbeda dengan khusyuk. Kalau khusyuk nanti itu dihukumi sunnah. Kalau tumakninah ini kita bahas masuk rukun. Tumakninah itu artinya tidak tergesa-gesa di dalam sholat. Tidak cepat-cepat di dalam sholat. Kalau ada yang tanya, berapa kadar menitnya? Berapa lama waktunya? Berapa durasi waktunya? Disebut tumakninah. Para ulama itu katakan durasi waktunya sekadar kita baca subhanallah. Subhanallah berapa detik coba? Subhanallah 3 atau 4 detik ya. Maka kalau ada yang kurang daripada ini, kurang dari kadar tumakninah ini, berarti tidak ada tumakninah. Baru sampai subha sudah bangkit, berarti tidak ada tumakninah. Wah, ini imam ini saya sudah hitung ini 1 detik saja nggak nyampe misalnya. Cepat sekali. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Berarti kurang dari kadar tadi. Kadarnya tadi kan sekadar kita membaca apa? Subhanallah. Ini kadarnya ya, maksudnya durasi waktunya. Baca subhanallah itu berapa detik. Nah, itu kadarnya seperti itu. Kalau ada yang kurang dari subhanallah, berarti sholatnya tidak ada tumakninah. Dan namun kalau kita perhatikan dari apa yang disebutkan tadi, disebut tumakninah itu ketika badannya itu tegak ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, tegak dulu sempurna, kembali tulang-tulang ke tempatnya, itu baru disebut tumakninah. Turun sujud, Allahu Akbar. 7 anggota tubuh itu nempel di situ, badan-badan itu semua sudah dalam keadaan tenang di situ, baru Allahu Akbar lagi. Duduk antara 2 sujud, organ-organ tubuh itu kembali ke tempatnya semula. Nah, itu baru bisa gerakan berikutnya lagi. Tumakninah dulu. Berarti kembali anggota badan ke tempatnya masing-masing. Itu juga dijelaskan oleh para ulama semacam itu. Kemudian ada faedah lagi. Ini masuk tadi rukun sholat yang ke-13 berarti. Tadi 12 ya. Ya, tadi 12 ya. Baik, yang ke-13. Maaf, tadi salam belum ya? Salam sudah, tahiyat akhir belum ya? Maaf, tambah 13 tahiyat akhir, riwayat yang lain. Nanti kita tambah di awal, berarti niatnya belum. Berarti tambah di awal juga. Dari awal tadi langsung berdiri, kita kumtum ilas, langsung berdiri ya dah. Nah, berarti sebelumnya itu ada niat. Niat berarti sudah berapa itu? Tadi 12 tambah niat 13. Terus tambah 14 tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Lalu 14. Ya, ada para ulama tambahkan lagi duduk tahiyat akhirnya. Tadi kan baca tahiyat akhirnya. Duduk tahiyat akhir, sebenarnya duduk dulu baru bacaan. Duduk tahiyat akhir, baru bacaan tahiyat akhir. Sudah berapa itu? 14. Tadi 13 tambah niat. Ya, 15 ya. 15. Kemudian ditambahkan lagi sholawat pada Nabi SAW tahiyat akhir. Selawat pada Nabi SAW tahiyat akhir. 16 ya. Sudah 16. Kemudian 17. Tadi salam sudah? Nah, salam sekarang ini. Berarti tadi kurang salamnya diundur aja. Berarti tadi tetap nomornya sama, berarti cuma salamnya di situ. Setelah ini.
Sudah berarti tetap tadi jumlahnya. Baru berapa? 16 kan? Ya, baru 17 tertib. Melakukannya secara urutan. Jadi pas 17. Tadi tumak nina ada di berapa rukun? Ruko, bangkit dari ruko, sujud, duduk antara dua sujud kan? 4 berarti ya. Berarti kalau 17 kurang 4 cuma 13 saja kan? Nah, sebagian ulama itu katakan 13 karena digabungkan jadi satu. Kalau tadi saya pisah. Coba lihat dari awal tadi berarti nomor 1 niat, 2 baca, 2 berdiri, 3 baca Al-Fatihah. Ulang dulu. 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 baca Al-Fatihah, 5, 6 baru ruku' dan tumakninah. Iya toh? Terus 7, 8 i'tidal dan tumakninah. Terus 7, 8, 9, 10 sujud dan tumakninah. Terus 11, 12 duduk antara dua sujud dan tumakninah, ya kan? Terus 13 duduk tahiyat akhir. 14 bacaan tahiyat akhir. 15 selawat pada Nabi di tahiyat akhir. 16 salam. 17 lakukan tadi secara berurutan. Pendalilannya dari sini dan penggabungan dalil yang lainnya. Totalnya ada 17 tadi. Ini juga disebutkan 17 ini dalam Safinatun Najah, sama urutannya seperti tadi. Kalau di dalam kitab Matan Al-Ghaya wa Takrib mazhab Syafi'i jadi 13. Kalau sini jadi 17. 17 itu yang tadi tumak ninanya dikeluarkan hitungannya satu-satu. Kenapa perlu itu dikeluarkan? Biar orang paham kalau ruku ada tumak nina, kalau bangkit dari ruku ada tumak nina, kalau sujud ada tumak nina, duduk antara dua sujud juga ada tumak nina. Karena di bagian itu biasanya orang cepat-cepat. Surat mungkin santai dia baca. Namun ketika ruku pingin cepat, bangkitnya juga pingin cepat, badannya belum kembali dia pingin cepat, sujudnya juga demikian pingin cepat, ya duduk antara dua sujud juga demikian pingin cepat, sehingga di situ tekankan ada tumak nina. Ya, di situ ditekankan ada tumak nina. Ya, jadi itu bagian dari rukun tadi. Jadi ditambah terakhir berarti tertib atau secara berurutan. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini tentang mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana beliau itu mengajarkan orang yang tidak tahu. Nabi SAW tadi tidak keluar kata-kata bodoh loh di sini. Ya, tidak keluar kata-kata bodoh di sini. Kamu kok masa kayak begini saya sholat nggak paham-paham? Kamu selama ini sholat di mana? Kok sekarang baru sholatnya itu paling bagus? Sebelum-sebelumnya kamu kemana saja? Dia nggak rendahkan. Namun Nabi SAW cuma suruh apa? Irji, ulangi. Fa inna kalam tusolli. Karena kamu belum dinilai sholat. Ulangi lagi karena kamu itu belum dinilai sholat. Ulangi lagi karena kamu belum dinilai sholat. Kenapa diulang tadi sampai 3 kali? Biar dia makin paham. Karena kalau cuma disuruh ulang 1 kali, ulangi karena kamu itu belum sholat, dia belum paham-paham juga. Tadi dijelaskan tentang rukun loh, kamu kok nggak paham-paham? Ini saya sudah jelaskan. Ulangi lagi 2 kali, ulangi lagi sampai yang 3 kalinya seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, dianjurkan mengucapkan salam dan wajib membalas salamnya. Dianjurkan mengucapkan salam dan wajib membalas salamnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan setelah Al-Fatihah bacalah surat yang mudah kita baca.
Bacalah surat yang mudah kita baca. Berarti ya sesuai dengan kemampuan. Kita tidak dipaksakan untuk membaca sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu. Jadi kalau ada yang sering bertanya, gimana Ustadz kalau kita itu baca surat itu dari mushaf langsung? Maka hadis ini sudah menerangkan tadi. Sumakra mata yassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Atau di dalam surat Al-Muzammil disebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah kamu baca. Maka yang mudah saya dibaca, tidak perlu sampai membuka mushaf untuk membacanya. Itu lebih afdal karena melihat dari kemampuan, dan ketika itu tidak perlu ada gerakan-gerakan tambahan untuk mindah mushaf, untuk taruh mushaf. Juga dia akan luput dari perintah saat sholat itu menghadap ke tempat sujud, dia menghadap ke mushaf. Beberapa sunnah sholat nanti jadi gugur, dia tidak dapat. Dan terlalu memaksakan diri ketika itu. Ya, jadi apa yang dibaca dalam sholat tahajud, apa yang dibaca dalam sholat duha, apa yang dibaca dalam sholat wajib sesuai dengan kemampuan. Nah, namun Nabi SAW biasanya untuk sholat wajib, untuk subuh biasanya dengan ayat yang sifatnya panjang-panjang. Tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal itu dari surat Qaf, antara surat Qaf sampai sebelum surat Amma yatasaalun. Itu surat yang panjang-panjang. Ini untuk surat apa ini? Subuh. Kemudian kalau untuk surat Maghrib, Qisarul mufassal, yang pendek-pendek. Ya pendek-pendek ya seputar kulkul lah, seputar itu. Kemudian Isya masih pertengahan, Isya, Zuhur, Asar. Berarti selain itu, selain yang panjang dan terlalu pendek tadi, berarti pertengahan antara amma yatasaalun sampai sebelum surat duha. Ya, antara amma yatasaalun sampai sebelum surat duha. Itu ayat yang dikatakan pertengahan. Ya, jadi kalau yang paling panjang itu sholat subuh. Nabi SAW pernah sampai sholat subuhnya itu, beliau mulai ketika keadaan langit itu masih gelap. Keadaan langit itu masih gelap. Ini jadi dalil juga, nggak usah banyak protes dengan waktu sholat subuh saat ini. Kalau ada yang bilang, kok sekarang sholat subuh mulainya masih dalam keadaan gelap? Dulu Nabi SAW mulainya juga gelap. Rampungnya ketika Nabi SAW bisa melihat, sahabat bisa melihat orang-orang samping kanan kirinya. Itu rampungnya, bukan awalnya. Mulainya itu ketika keadaan masih gelap, sudah terbit fajar shadiq. Namun rampungnya ketika yang satu bisa melihat yang lainnya, artinya matahari sudah mulai terbit. Ini kalau kita ya berarti sekitar jam 5 lah. Kalau matahari terbit itu jam 5.10. Jam 5 kurang seperempat lah. Tapi mulai sholatnya dari jam 4. Ya, rampungnya berarti 45 menit. Ya, namun kalau yang dipilih tadi Qisarul mufassal, yang kulukul tadi ya wajar aja selesai sholat subuh 5 menit. Bukan lagi ya gelap, dari keadaan gelap sampai dalam keadaan terang tadi. Satu dan yang lainnya bisa melihat orang teman-teman duduknya. Kalau dalam hadis tadi dikatakan satu dan yang lainnya bisa melihat teman-teman duduknya. Oh, ini kelihatan. Karena dulu tidak ada penerangan. Ketika selesai satu dan yang lainnya bisa melihat. Bisa melihat karena sudah dalam keadaan terang. Ini menjelaskan tentang waktu rampungnya sholat subuh. Sehingga kalau ada yang selalu menyatakan sholat subuh itu terlalu cepat, lihat kembali hadis-hadis yang membicarakannya itu bagaimana. Enggak usah banyak protes dan terlalu membuat isu lah yang menjatuhkan jadwal-jadwal sholat yang ada. Karena jadwal sholat yang ada sudah dibuat dari kemenak, sudah punya ijtihad untuk hal ini. Enggak usah banyak protes untuk itu, bikin kacau saja suasana. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi hadis terakhir yang panjang yang membicarakan tentang rukun-rukun sholat saking Abu Hurairah. Monggo di antara Bapak Ibu ada yang bertanya? Dipersilakan ya.
imam memerintahkan muadzin untuk komat lagi untuk ditegakkan sholat isya karena dijamak di awal. Nah, kemudian ketika itu ada jamaah yang datang. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau misalnya jamaahnya itu dia belum sholat maghrib, kemudian kalau dia itu tahu ternyata jamaah yang ada itu sedang mau menegakkan sholat isya yang dijamak, itu jamaah yang baru ini yang belum sholat maghrib ini harus mengikuti imam atau sholat sendiri. Kemudian yang kedua, kalau jamaah tahan dulu. Tadi imamnya sholat katanya jamak dengan isya. Sekarang imamnya lagi sholat isya, berarti makmum datang mau sholat maghrib. Berarti kan konsekuensinya dia boleh ngikuti, namun ketika sudah selesai 3 rakaat, makmum yang 3 rakaat butuhnya tadi, dia berhenti ke rakaat ketiga, langsung dia salam. Nanti ketika di rakaat ketiga duduk tahiyat akhir, kemudian dia salam. Kalau jamaah yang baru tadi tidak tahu, jadi niatnya sholat maghrib, tahunya yang sedang jamaah itu juga sholat maghrib, Gak masalah. Katanya tadi sudah, sekarang sholat isya makmumnya. Imamnya sudah sholat isya, ya, terus makmumnya datang sholat maghrib. Ya sudah, dikerjakan 3. Dia pahami maghribnya itu 3, maka dia kerjakan 3. Dia tidak perlu tahu niat imam seperti apa. Baik, sampun. Tanya berikutnya. Ntar belakang. Ya, monggo. Ada wanita pakai kaos kaki panjang sampai betis, terus apanya sampai di lantai? Gamis, taib. Kalau gamisnya sudah nutup kaki, nggak perlu pakai sarung lagi atau nggak perlu pakai ruko. Meskipun juga nggak pakai kaos kaki. Ya, dengan catatan tadi ketika mau sujud juga kakinya tertutup, nggak kelihatan. Yang jelas kaos kaki itu bukan syarat, Bu. Yang jadi syarat itu nutup kaki. Kalau dia pakai kaos kaki setengah betis, kemudian roknya itu sampai di setengah betis, itu nggak sah. Harus turun sampai bawah. Iya, karena kakinya kelihatan bentuk lekuknya. Perempuan nggak bisa seperti itu. Makanya tadi Nabi katakan pada Ummu Salamah, boleh asalkan gamismu itu sabighan, lebar, memanjang sampai nutup kakimu. Sehingga Nabi SAW tidak bicarakan kaos kaki di situ. Jadi adanya kaos kaki atau tidak itu bukan yang kita bicarakan. Terserah mau pakai. Kalau keluar saya sarankan ya pakai. Namun kalau sholat ibu-ibu misalnya di rumah dan sarungnya sudah panjang atau rukunya sudah panjang, nutup sampai mungkin lebihnya segini dari kaki, ya itu jelas ketika sujud itu nggak kelihatan sama sekali. Terus tadi tahiyat awalnya itu lupa, terus sampai tahiyat akhir mau salam, sujud sahwinya juga lupa. Nah, berarti nanti dia sujud sahwinya ba'da salam atau ketika dia ingat nanti. Dengan catatan apa tadi? Apanya belum batal, Bu? Wudu belum batal. Karena kalau wudu belum batal, dia cuma nambah kekurangannya tadi, yaitu cukup sujud sahwi saja. Iya, setelah sholat tadarus terus ada ingatkan tadi lupa tahiyat awal, nggak masalah. Dengan catatan wudunya belum batal. Iya, tidak pakai jarak berapa jam nggak. Yang penting wudunya belum batal. Baik, bagus.
Tidak fasih belum tentu tidak sah. Jadi artinya Al-Fatihah cukup dibacakan oleh imam. Baik, iya. Ingat baik-baik, tidak fasih itu belum tentu tidak sah. Dia kalau sudah memenuhi tasydidnya sudah pas, tidak ada yang hilang dari tasydidnya, huruf-hurufnya itu sudah pas, tidak ada makna yang berubah, sah. Kemudian yang kedua, ini saya dilakukan ketika Ramadan di masjid biasanya masih besar. Jadi ketika itu seringnya itu sholatnya bacanya panjang. Jadi Ramadan bacaannya panjang. Baiknya tidak. Tadi sudah dikatakan, boleh enggak makmum menyimaknya dengan HP? Tidak. Sebagian ulama bolehkan, namun saya tidak anjurkan di sini. Karena beberapa riwayat dari Aisyah sebutkan ada seorang budak yang dia itu baca Quran dengan melihat mushaf. Dibiarkan, namun kurang afdol. Kenapa paksakan diri lihat Al-Quran? Butuh banyak gerak loh di situ. Ambil HP, nyalain, buka mushaf, ketika turun rukuk naruh lagi, repot kan? Ngapain ada gerakan-gerakan tambahan di situ? Nah, tugasnya jamaah di belakang imam persis itu yang betulkan bacaan imam, bukan yang nggak hafal. Itu resikonya kalau imam itu bacanya suratnya yang jamaah nggak paham, risikonya di situ. Dia harus bisa mempertahankan hafalannya. Karena jamaah imamnya mau baca benar enggak? Oh itu benar paling itu imamnya itu. Iya kan? Jadi tugasnya ada satu orang di belakang itu yang nanti membetulkan bacaannya ketika imam itu salah. Gitu. Rakaat pertama Al-Qadr, rakaat kedua Kulhu misalnya. Terus kayak gitu sampai 11 rakaat selesai, sah. Namun ada yang keliru dikarenakan nganggap, dulu pernah saya saksikan sholat sendiri pas di 10 malam terakhir bulan Ramadan, setiap rakaat pertama itu Al-Qadr, setiap rakaat kedua itu Al-Ikhlas, terus sampai 23 rakaat. Saya langsung ketika baru separuh, sudahlah saya pulang aja ini, membosankan sholatnya. Masa kayak begitu terus imam? Gak ada perintah khusus juga dari Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan baca Al-Qadr dan Al-Ikhlas, gak ada. Karena dia seolah-olah mengharuskan ini, karena diulang terus. Beda kalau yang jenengan tanyakan tadi, imamnya cuma hafal itu saja, ya sudah gimana lagi coba? Imam cuma seputar 4 kul coba. Kita memaksa bagaimana lagi kalau imam cuma seputar itu mampunya? Iya kan? Iya. Kalau dia mampu yang lain, namun dia khususkan setiap rakaat pertama Al-Qadr, rakaat kedua Al-Ikhlas, terus ulang itu 23 rakaat. Saya baru 8 rakaat saya pulang. Saya sudah enggak betah ini lihat imamnya, bosan kayak begini. Nanti paling nanti gitu lagi. Masa 23 rakaat saya ulang-ulang seperti itu terus? Jadi dibolehkan seperti itu kalau memang terbatasnya hafalan, namun tidak dibolehkan ketika nganggap ada surat istimewa ketika itu yang dia baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sunnah sholat Pak, nanti tangan sedekap. Tangan sedekapnya nanti masuk rukun. Masuk sunnah sholat. Iya. Tapi tetap dilakukan juga. Iya.
Yang benar di sedekapnya tangan kanan di atas tangan kiri. Ini. Terserah mau di sini, mau turun sedikit, mau turun lagi, turun sedikit enggak apa-apa. Itu salah. Kalau tangannya di pinggang itu masuk dalam hadis Naha Rasulullah SAW anis sholati muhtasiran. Rasulullah SAW itu melarang sholat dalam keadaan muhtasir. Apa yang dimaksudkan muhtasir? Tangan ketika sedekap ditaruh di pinggangnya. Enggak boleh. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira jenengan yang terlalu lambat atau imam yang sangat-sangat cepat, nanti bisa dipertimbangkan di sini. Kalau imam yang terlalu cepat, jenengan bisa timbang-timbang. Ini nggak mungkin baca Al-Fatihah secepat ini. Bisa jadi jenengan yang bacanya terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah paham padahal imamnya itu super cepat bacanya. Maka kalau imamnya sebenarnya standarnya itu sudah tercapai, standarnya sudah tercapai, maka jenengan putuskan bacaan Al-Fatihah ikuti imam. Kekurangan yang ada nanti ditanggung oleh imam. Sama seperti jenengan itu ketika dapat imam itu ruku, dapat 1 rakaat, padahal baca Al-Fatihah nggak dapat, maka jadi tanggungan imam juga. Ya, maka lihat standarnya. Kalau ngerti imamnya itu biasanya cepat-cepat, kita percepat bacaan saja. Namun kalau kita sudah percepat kok dia lebih cepat lagi, jenengan nanti perlambat ya bacaannya tadi dan lakukan gerakan lainnya dengan normal. Ya, dan lakukan gerakan lain dengan normal tanpa mengikuti imam walaupun telat nanti. Enggak masalah. Dah? Itu ya. Baik, ada yang di kertas ini. Ada yang mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat wisata, di masjid-masjid transit, ada yang satu lakukan jamak qashar, yang satunya lakukan sholat zuhur atau sholat asar misalnya. Kalau jamak transit kita agak sulit membuatnya jamaahnya jadi satu karena orang datang keluar masuk. Ini sholat, itu sana lagi ambil air wudhu, datang lagi mau jadi satu kan itu sulit. Ya beda kalau di masjid Asy-Syakur di sini misalnya ada imam tetap, nggak bisa di belakang sana buat lagi jamaah sendiri, nggak bisa. Dia ada sholat di sini, sedang melaksanakan sholat, lagi baca surat. Yang satu datang telat, kemudian dia buat jamaah sendiri nggak boleh. Ya, namun kalau masjid musafir, wallahu alam, agak sulit dipraktekkan soalnya untuk menyatukan seluruh jamaah yang ada. Nah, kalau mau disatukan bisa nantinya tergantung dari imamnya. Maka nanti jamaah menyesuaikan. Jadi imamnya misalnya memilih, saya sholat zuhur qashar, maka ada jamaah yang di sini dia seharusnya bukan musafir, dia sholatnya 4 rakaat, maka dia tetap 4 rakaat. Imamnya selesai 2, nanti makmumnya tambah lagi 2 rakaat. Jadi tergantung imamnya. Imamnya itu bagaimana? Ya, imamnya kalau sempurna 4 rakaat, ya berarti makmum semua 4 rakaat. Namun kalau imamnya itu 2 rakaat karena qashar, makmumnya yang sebenarnya tidak harus qashar, maka tetap 4 rakaat juga. Seperti itu. Terus ini pertanyaan, bagaimana jika pada waktu sholat subuh ada yang kunut, apakah kita sebagai makmum mengikutinya sesuai imam ikut doa tadi? Jadi pertanyaannya apakah angkat tangan atau tidak ketika imam itu kunut subuh? Kalau yang tidak meyakini adanya kunut subuh, maka dia punya 2 pilihan di sini. Yang pertama, bisa tidak angkat tangan karena meyakini kunut subuh tidak ada tuntunan. Bisa yang kedua, dia angkat tangan juga dengan alasan ini doa diaminkan. Yang kedua dengan alasan karena masalahnya bukan masalah jadi prinsip, namun ini masuk di dalam ranah khilafiyah. Maka dia ketika itu menghormati jamaah kanan kiri dan menghormati imamnya, dia itu angkat tangan. Bisa memilih 2 itu. Ya, ada yang mau memilih tidak angkat tangan sekali boleh, tidak angkat tangan sama sekali boleh. Ada yang mau memilih angkat tangan karena nggak enak di kanan kirinya, takut konflik, maka dia angkat tangan saat itu.
Bolehkah mempunyai rekening di bank dengan tujuan untuk memudahkan transaksi? Kalau tujuan memudahkan transaksi boleh. Ya, ada beberapa transaksi yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan, butuh rincian. Nanti insya Allah akan dibahas ketika pembahasan Bulughul Maram pada Senin depan bismillah. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam ilmu dan diberi taufik untuk senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam beramal soleh. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.